Jadi Dewan Bahasa telah menghambat perkembangan bahasa Melayu. Karena saya tahu perkara yang ada dalam buku teks itu semua tak betul. Macam mana tak betulnya? Dari zaman Melaka sampai Merdeka, sejarah dia semua tak betul. Ustaz, saya ketakutan ini gimana nanti tanah suci bahasa Arab. Saya bilang tidak usah khawatir. Tidak perlu kalian belajar bahasa Arab. Begitu pulang mereka senyum. Betul Pak Ustaz. Penjual, pedagang di sana udah bahasa Indonesia semua. Halo guys, ini ada komentar netizen dari negara tetangga kita. Dia berargumentasi panjang kali lebar gitu. Pokoknya intinya aja yang Mimin bacain ya. Ini komentarnya. Jika sebelum merdeka, Indonesia klaim udah ada Kamus Catatan Harahap 1942. Sedangkan Kamus Bahasa Melayu di Semenanjung, Tanah Melayu wujud sejak 1550 katanya guys. Kamus Manlajia Goye, Daftar Bahasa Melayu Jawi dan terjemahan ke Mandarin. Nah, siapa yang jiplak siapa nih katanya. Kayak gini nih, kalau ada orang nggak benar belajar sejarahnya, ya nggak? Sini, biar kami kasih tahu mengenai sejarah bahasa Indonesia gitu. Banyak benda kita gagal. Maknanya kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Bahasa apa yang berkembang dalam masyarakat? Apa yang dipakai oleh masyarakat? Ilmuwan bahasa kerjanya hanya mencatat dan mengemaskan. Itu yang dibuat oleh bahasa Indonesia. Ini cara berbahasa tahun 70-an dulu. Cipta sains untuk istilah untuk sains teknologi, okeylah untuk ilmu. Tapi dalam keadaan sekarang, ilmu pun berkembang laju. Anda tahu, bahasa berkembang setiap hari. Ini pula kamus. Kamus dalam bahasa itu, dia update sekali berapa tahun. Sekali berapa tahun. Kalau setahun sekali pun tak boleh. Sebab bahasa berkembang tiap hari. Lepas tu nak mencipta, mencari istilah, lagi tak boleh. Sebab istilah tu nak ditajar kepada masyarakat dulu. Nak masyarakat faham istilah tu memakan masa berbulan-bulan. Nak masyarakat pakai istilah baru tu berbulan. Sedangkan istilah baru keluar lagi. Akhirnya sekarang kita pun tak tahu apa yang dibuat oleh Dewan Bahasa untuk bahasa Melayu. Kerjanya hanya mengawal. Menuding ni tak betul. Jadi Dewan Bahasa telah menghambat perkembangan bahasa Melayu. Sejarah bukan belajar di sini. Saya di Eropah, saya khusus sejarah Eropah. Kerana PhD saya sejarah Perancis. Tapi bila saya baca balik apa semua tentang sejarah Eropah, bila saya baca tentang sejarah Malaysia ini, ia akan jadi sangat senang bagi saya untuk berdebat dengan orang. Tahap saya kata kefahaman saya ni, bila saya tanya soalan anda tak boleh jawab. Kerana saya tahu perkara yang ada dalam buku teks itu semua tak betul. Macam mana tak betulnya? Dari zaman Melaka sampai Merdeka, sejarah dia semua tak betul. Semua dimetoskan, semua palsu. Cerita darurat tak betul, Malaysia tak betul, Merdeka tak betul, Malaysia tak betul. Malaysia contohnya dicerita dalam buku teks, orang yang memberi idea pembentukan Malaysia ialah Tunku Abdul Rahman. Itu salah. Bukan Tunku Abdul Rahman yang membentuk Malaysia. Yang mencadangkan pembentukan Malaysia adalah Lee Kuan Yew. Itu bapa Malaysia, Lee Kuan Yew. Perasan tak? Orang Indonesia tak kira bangsa, mereka bercakap dalam bahasa Indonesia. Tak ada satu pun bercakap bahasa Indonesia bunyi lain dari kebanyakan orang Indonesia yang lain. Dia Cina ke, India ke, Celup Mat Saleh ke, pertuturan yang mereka guna semuanya sama. Bahasa Indonesia. Belum pernah kita jumpa orang Indonesia cakap bunyi Cina, bunyi India, bunyi Mat Saleh. Belum pernah. Semua bunyi Indonesia. Bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Melayu. Awal mulanya ketika Kerajaan Sriwijaya maju ke wilayah Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa berantara dengan kerajaan lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti di kedudukan bukit di Palembang berangka tahun 683 Masehi.
Kemudian kota Kapur di Bangka Barat berangkat tahun 686 Masehi dan Karangbrahi di Jambi berangkat tahun 688 Masehi. Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebudayaan, di mana bahasa ini digunakan pada bahasa baku pelajaran agama Buddha. Selain bahasa kebudayaan, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perhubungan, di mana digunakan oleh antar suku di Nusantara gitu. Perkembangan bahasa Melayu sangatlah cepat. Hal sangat terlihat jelas dari peninggalan kerajaan Islam dalam bentuk batu tertulis maupun hasil sastra gitu. Kemudian bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara, sejalan dengan menyebar agama Islam di Nusantara gitu guys. Bahasa Melayu yang sederhana menjadikan bahasa ini mudah diterima oleh semua suku. Selain digunakan untuk antar suku, bahasa Melayu juga digunakan untuk bahasa perdagangan, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Perkembangan bahasa Melayu yang pesat ke antar pulau, antar suku, antar bangsa membuat bahasa ini juga berkembang di wilayah antar pedagang. Apalagi bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan tutur. Kerajaan-kerajaan Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam kesehariannya dan digunakan untuk bahasa antar kerajaan di Nusantara gitu. Hal inilah yang membuat bahasa Melayu dijadikan sebagai faktor pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia gitu. Oleh sebab itu, bila ada orang berkata, kami begitu sampai ke airport, maka yang terlihat adalah ada gambar candi, ada gambar bunga, lalu bagaimana dengan kami Melayu? Maka penghormatan terbesar bagi bangsa Melayu adalah ketika bahasa mereka dipakai untuk komunikasi dari mulai Sabang sampai ke Papua. Bahkan sampai kalau kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah sekarang, banyak jamaah haji, jamaah umroh yang sebelumnya bertanya sama saya, Ustadz, saya ketakutan ini gimana nanti tanah suci bahasa Arab. Saya bilang tidak usah khawatir, tidak perlu kalian baca bahasa Arab. Begitu pulang mereka senyum, betul Pak Ustadz, penjual pedagang di sana udah bahasa Indonesia semua. Jadi dalam hal ini bahwa ada perbedaan di antara kita, tapi lebih besar lagi persamaan di antara kita. Biar netizen tahu ya, prasasti di Palembang bertuliskan angka 683 Masehi. Kalau di Bangka Barat 686 Masehi dan di Jambi pada tahun 688. Ini bukti-bukti prasastinya loh. Sementara kamus yang Anda sebutkan tadi di Semenanjung Tanah Melayu tuh tahun 1550. Duh, kasihan banget sih loh, masih minim pengetahuan. Jadi sebenarnya siapa nih yang jiplak? Negara kalian kan? Jadi gimana guys? Setuju banget kan kalau bahasa Indonesia dijadikan aja bahasa kedua ASEAN? Oh ya guys, entar lihat lagi ya video setelah ini, kita bahas argumentasi yang diberikan oleh netizen Malaysia perihal bahasa Indonesia yang masih membayang-bayang di pikiran mereka.